Kan selama ini anggapan orang-orang di Indonesia ya bahwa orang yang tertular penyakit hubungan seksual itu adalah yang multiple partner, suka bergonta-ganti pasangan, padahal salah loh. Banyak orang bahkan dalam hubungan pernikahan tertular dari pasangan resminya. Kan mereka memang mencari pertolongan ya. Kalau misalnya yang dicariin pertolongan ini saja sudah menunjukkan, kadang bukan dari omongan loh, dari tatapan mata aja sudah bisa membuat mereka jadi makin menutup diri. Menurut penelitian, kalau remaja itu kita edukasi seks yang baik, justru mereka menunda seksual debutnya. Kenapa? Karena mereka udah tahu konsekuensinya. Hai Sobat Rootgers, kembali lagi di podcast Rootgers. Buat kamu yang pertama kali mampir ke channel ini, selamat datang. Sedikit perkenalan, Rootgers Indonesia merupakan lembaga non-profit atau yang biasa kita kenal dengan NGO yang secara konsisten memperjuangkan pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi serta pencegahan kekerasan berbasis gender dan seksual yang terutama menyasar anak, remaja, perempuan, dan kelompok marginal lainnya. Pada bulan September kemarin, kita merayakan Hari Kesehatan Seksual Sedunia yang merupakan momen penting bagi kita, para orang muda, untuk merayakan hak-hak kita yang terkait pada kesehatan seksual dan reproduksi. Momen ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi kita buat ngomongin kesehatan seksual dan reproduksi yang sebelumnya masih dianggap tabu. Padahal sebenarnya pengetahuan kesehatan seksual dan reproduksi sangat penting bagi kita. Di episode kali ini, kita kedatangan pembicara dari Klinik Angsa Merah, Dr. Astrid Feliciani Seika. Angsa Merah sendiri merupakan klinik yang menyediakan pelayanan medik dasar dengan fokus pada kesehatan seksual dan reproduksi. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol nih seputar layanan kesehatan seksual yang mudah-mudahan akan memperluas pengetahuan kita tentang kesehatan seksual. Yuk kita kenalan dulu dengan narasumber kita kali ini. Halo Dr. Astrid. Halo Mbak Vika. Terima kasih sudah hadir di podcast kali ini. Sama-sama. Ya sebelumnya bisa dijelaskan sedikit nggak dok tentang Klinik Angsa Merah dan layanan apa aja yang disediakan atau diberikan oleh Klinik Angsa Merah? Oke, jadi Klinik Angsa Merah tuh sebuah klinik swasta ya. Dia klinik sifatnya, klinik pratama. Cuman bedanya sama klinik-klinik dokter umum yang lain, kita tuh menyediakan layanan kesehatan seksual. Dan fokusnya bukan cuma penyakit HIV, tapi semua penyakit menular seksual. Layanan yang kita sediakan selain pemeriksaan screening, terapi untuk penyakit menular seksual, kita juga memiliki layanan obsgyn, jadi kebidanan dan kandungan. Jadi kita punya dokter obsgyn juga untuk masalah-masalah reproduksi, untuk ibu hamil atau mungkin masalah kandungan lainnya. Juga kita memiliki layanan mental health yang terdiri dari timnya itu ada psikolog untuk masalah-masalah kesehatan mental yang mungkin belum sampai mengganggu kehidupan sehari-hari ya. Tapi kalau sudah tarafnya agak berat, mungkin sampai muncul keinginan bunuh diri, itu kan harus ke psikiater ya, dokter spesialis jiwa. Kita juga punya psikiater, terus kita juga punya dokter spesialis androlog ya. Androlog itu dia spesialisasinya di hormon untuk laki-laki, seperti itu. Oh gitu, baik. Jadi kalau membicarakan soal kesehatan seksual, berarti bukan hanya soal organ reproduksi, tetapi juga pentingnya menjaga kesehatan mental gitu ya dok ya? Betul, karena kan bisa kalau misalnya orang terinfeksi HIV, mungkin bisa menyebabkan dia depresi. Nah depresinya ini harus tanganin. Atau mungkin orang ini tidak mempunyai kesehatan seksual tapi memiliki hubungan romantic relationship yang mungkin toksik atau bagaimana, sehingga butuh psikolog, seperti itu. Oh baik dok. Nah kan kalau di Rootgers sendiri kita lebih menyasarnya ke orang muda gitu ya dok ya, para remaja. Nah bicara tentang kesehatan seksual bagi remaja, apakah bisa dijelaskan sebenarnya kesehatan seksual itu mengapa penting bagi remaja dok? Penting banget karena kan ya kita tidak bisa menutup mata bahwa sekarang ini zaman internet ya. Anak muda sekarang pada pinter-pinter bisa akses info dimanapun internet.
penting sekali edukasi seks itu dari dini, karena ketertarikan seksual entah kepada lawan jenis atau sama jenis itu kan mulai dari masa pubertas, which is kita sebut preteens malah ya, sebelum remaja. Jika mereka tidak diberikan, dipagarin, dibekalin dengan edukasi seks yang baik, maka komplikasinya akan panjang. Jika tidak kita berikan pendidikan secara jalur formal, yaitu dari orang tua, sekolah, dan mungkin dari fasilitas kesehatan seperti Angsa Merah dan NGO lainnya, maka anak-anak ini dengan segala curiosity mereka yang tinggi akan seks, itu akan mencari di internet. Ya, di mana mereka mencari? Itu di pornografi. Sedangkan yang ditampilkan di pornografi itu sesuatu yang tidak sesuai dengan di kehidupan nyata, karena kan untuk entertainment. Sehingga akan terjadi misalnya kehamilan di luar rencana dan lain sebagainya. Gitu. Iya. Nah, tadi dokter juga sudah mention gitu ya sebelumnya tentang infeksi menular seksual ya, yang itu juga masih berkaitan dengan kesehatan seksual dan reproduksi gitu. Jadi sebenarnya apa sih dok tanda-tanda infeksi menular seksual dan bagaimana cara mendeteksinya? Oke, kalau kita sebut tanda-tanda itu tergantung dia kenanya bakteri atau virus yang mana. Jadi nggak semuanya pasti mempunyai gejala yang sama seperti itu ya. Dan untuk terapi dan juga berbeda biasanya. Tidak semua dipukul dengan antibiotik yang sama misalnya, atau tidak semuanya harus menggunakan antibiotik. Tentunya untuk bisa mendeteksi ini kita harus screening, karena ada beberapa penyakit menular seksual itu yang awal-awalnya itu sama sekali tidak bergejala. Dia akan menimbulkan gejala ketika sudah menyebabkan komplikasi, artinya peradangan meluas, dia sudah menjalar, dan ketika itu mungkin sudah agak telat untuk diobati. Maka penting sekali untuk kita screening setiap tahunnya. Mungkin walaupun kita exclusive relationship cuma satu pasangan, saya selalu sarankan setidaknya setahun sekali kita screening. Oh, oke, baik. Berarti apakah penting melakukan pemeriksaan kesehatan seksual secara berkala? Itu bagaimana dok? Saya bagaimana pentingnya melakukan screening secara berkala tersebut? Iya, karena penting sekali, karena banyak kasus ya. Kan selama ini anggapan orang-orang di Indonesia ya bahwa orang yang tertular penyakit menular seksual itu adalah yang multiple partner, suka bergonta-ganti pasangan, padahal salah loh. Banyak orang bahkan dalam hubungan pernikahan tertular dari pasangan resminya. Ya, padahal dia hanya dengan satu pasangan. Kenapa bisa begitu? Karena mungkin kita bisa mengontrol perilaku kita, kita bisa tidak bergonta-ganti pasangan, tidak memiliki pasangan di luar hubungan kita, tapi tetap kita tidak bisa mengontrol pasangan kita, sehingga banyak kejadian tertular dari pasangannya gitu, padahal dia tidak gonta-ganti pasangan. Ketika itu karena dia tidak pernah curiga, tidak pernah merasa perlu, terus beberapa penyakit menular seksual seperti saya bilang, bahkan HIV ya, awal-awalnya tidak bergejala, akhirnya ditemukan pada saat sudah terlambat gitu. Supaya semua penyakit itu kalau sudah terlambat maka penanganannya akan lebih sulit ya, tingkat persentase kesembuhan ya, atau kehidupannya juga lebih kecil. Jadi sangat baik kalau kita temukan penyakitnya secepat mungkin, sehingga bisa juga kita obati secepat mungkin. Sekarang masih kita dengar berita-berita itu penyebaran HIV yang cukup tinggi gitu ya. Nah, membicarakan soal HIV, sebenarnya apa sih tanda-tanda orang terinfeksi HIV, dok? Sebenarnya kalau awal-awal tadi saya bilang pas virusnya baru masuk itu mungkin belum terinfeksi, bahkan kalau dia masih periode jendela itu artinya itu dia belum bisa terdeteksi nih walaupun dia sudah terinfeksi. Kenapa? Karena kan kita tesnya mungkin pakai rapid antibody. Antibodinya butuh waktu untuk terbentuk, atau antigen pun juga seperti itu. Sama seperti COVID kan. Kadang-kadang ada periode jendela yang kita udah kena tapi pas dites negatif karena belum terbentuk gitu antibodi atau antigennya. Nah itu bisa dia nggak sakit atau apa, tapi ada beberapa orang karena HIV ini virus, walaupun kita kena HIV atau virus lainnya ya, nggak cuma HIV, itu ada beberapa orang selama seminggu mungkin dia flu-like syndrome, kayak demam, batuk, pilek gitu. Tapi kan itu nggak spesifik untuk HIV ya, virus lain pun bisa menyebabkan kayak gitu. Nah kebanyakan orang tuh periode jendela itu dia sehat aja nih, pas tes pun non-reaktif ya, saya belum negatif karena masih periode jendela. Makanya biasa kita sarankan tunggulah setelah selesai periode jendela baru tes. Nah habis periode jendela berlalu, ini ada namanya masa di mana dia kalau dites positif
tapi orangnya sehat-sehat aja. Nah, kenapa bisa begitu? Karena HIV ini beda. Kalau misalnya penyakit lain COVID, dia nyerang organ kita ya, paru ya, saluran pernapasan. Maka gejalanya langsung timbul. Tapi kalau HIV yang dia serang bukan organ kita secara langsung. Yang dia serang sel pertahanan tubuh kita secara tidak langsung. Jadi dia secara tidak langsung menyebabkan kita sakit. Sehingga dia butuh waktu untuk bikin kita itu bergejala. Karena dia harus berperang dan menurunkan jumlah tentara kita, yaitu sel-sel pertahanan tubuh. Karena itu mungkin baru muncul gejala itu beberapa tahun kemudian setelah kita tuh udah lemah ya, dilemahkan oleh dia karena dia menghabisi sel pertahanan tubuh kita. Dia mengambil alih ya, dan dianya yang bertambah banyak, sel pertahanan tubuh kita, sel imun itu tambah sedikit gitu. Ketika sel imun kita sudah sedikit, maka kita kena penyakit macam-macam. Misalnya paling sering sih TBC ya. TBC Indonesia kan rawan TBC ya. TBC, terus radang paru, pneumonia, kebanyakan meninggalnya karena itu. Nah, ketika sel imun kita sudah sangat rendah, baru itu jadi AIDS. Ya, jadi kalau sebelum itu belum AIDS kalau masih bugar. Kalau udah jadi AIDS itu gejala yang timbul tergantung dari penyakit yang kena ke kita. Kalau penyakit tipes ya kita gejala tipes, TBC kita batuk-batuk segala macam kayak gitu. Jadi dampaknya bisa jadi penyakit apa aja karena yang diserang adalah sel imun tubuh ya, imun kita gitu. Nah sekarang kan belakangan ini banyak orang yang melakukan tes sendiri nih dok, tes Betul, mandiri kan. Nah kadang nih kita ada beberapa orang mungkin yang bingung kalau misalkan saat terkena tuh kita harus gimana. Nah sebenarnya apa sih yang harus dilakukan saat seorang teridentifikasi memiliki atau terjangkit HIV gitu? Oke. Pertama, tes mandiri nggak apa-apa ya daripada orang yang nggak tes sama sekali. Tapi harus diingat, ketika kita tes mandiri ada banyak faktor yang bisa menyebabkan hasil itu mungkin kurang valid. Cara kita, darahnya kurang banyak, kita netesin cairannya kurang banyak dan lain sebagainya, atau jelek-jeleknya reagennya palsu ya gitu. Jadi biasanya saran kita kalau tes mandiri boleh aja asal di foto ditunjukkan ke Vaskes ya, fasilitas kesehatan. Apalagi kalau garis 2 ya. Jadi dia kayak tes kehamilan. Kalau garis 1 berarti negatif. Garis 2 positif, sama kayak tes COVID juga. Nah garis 2 ini nggak boleh langsung diartikan oh saya positif, karena ya tadi itu banyak faktor yang bisa menyebabkan mungkin hasilnya itu agak error ya. Karena kan yang melakukan bukan petugas kesehatan yang terlatih, ya orang awam. Jadi bisa aja ada yang kurang akurat gitu. Nah kalau misalnya garis 2, ada baiknya konfirmasi di fasilitas kesehatan yang memiliki petugas yang sudah terlatih ya, reagen yang sudah terverifikasi seperti itu. Jika memang ternyata positif, nah sekarang nih HIV itu sudah tidak semenyeramkan tahun 90-an karena pengobatannya sudah sangat canggih, jadi banyak sekali pasien HIV itu yang bisa hidup sehat ya, bisa hidup sehat, bisa punya pasangan negatif, bisa bahkan ada yang punya anak-anaknya negatif kayak gitu. Jadi kalau misalnya terkena segera pergi ke fasilitas kesehatan PDP. PDP itu fasilitas kesehatan yang pemerintah itu memberikan wewenang untuk memberikan terapi ARV ya, antiretroviral untuk HIV. Gitu. Secepatnya sih kalau bisa secepatnya minum supaya kan virusnya bisa ditekan secepat mungkin. Tapi kalau misalnya butuh kesiapan mental dan sebagainya juga bisa kita arahkan dulu ke layanan kesehatan mental. Apakah ada contoh kasus atau pengalaman pasien gitu dok yang menunjukkan betapa pentingnya layanan kesehatan seksual yang inklusif terutama dalam penanganan HIV? Karena kan stigma dan diskriminasi di negara kita masih tinggi. Salah satu penyebabnya karena kekurang pahaman ya, kurang paham akan cara penularan virusnya, apakah virus ini bisa diobatin atau tidak. Maka penting sekali itu layanan kesehatan yang inklusif. Satu, staff-staffnya itu, karena inklusif itu artinya equity ya, setara untuk semua orang harus bisa akses. Dia tidak boleh membeda-bedakan, tapi meskipun tidak membeda-bedakan, tetap semua terapi manajemen penyakitnya harus kita tailor, jadi sesuaikan dengan setiap individu, karena individu beda-beda. Mungkin kalau dia itu perempuan hamil beda, kalau dia itu mungkin lelaki yang seksual dengan laki-laki juga beda, yang waria juga beda ya gitu. Jadi
tentu saja nomor satu harus stafnya itu harus terlatih memahami ini dan tidak boleh mendiskriminasi, menunjukkan stigmanya dia atau mendiskriminasi semua pasien yang mengakses layanan. Karena jika kan mereka memang mencari pertolongan ya. Kalau misalnya yang dicariin pertolongan ini saja sudah menunjukkan, kadang bukan dari omongan loh, dari tatapan mata aja, dari cara mandang, cara melihat, mungkin cara agak nyengirnya, tertawa, itu sudah bisa membuat mereka jadi makin menutup diri. Ya, nggak usah HIV, penyakit menular seksual ini kan sebenarnya sesuatu yang masih dianggap tabu ya, orang masih malu mencari pertolongan. Dan itu harus diperiksa alat yang private ya, bagian yang intim yang orang agak malu untuk menunjukkan, bahkan ke dokter pun mungkin dia agak malu gitu. Apalagi kalau kita judge ya, kita hakimin ya bagaimana dia mau mencari pertolongan. Dan ketika sebagian masyarakat yang terinfeksi ini tidak mencari pertolongan, maka ada kemungkinan infeksi akan semakin meluas ke masyarakat yang lainnya. Jadi semua atau orang-orangnya atau penyedia layanan kesehatannya itu yang harus juga diedukasi harus gitu inklusif. Untuk menyediakan layanan kesehatan yang inklusif gitu. Betul. Ya dok ya. Nah, bicara tentang inklusivitas nih dok, menurut dokter mengapa penting untuk menunjukkan bahwa layanan kesehatan seksual terutama harus mencakup semua kelompok masyarakat, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, gender, dan orientasi seksual mereka. Karena apa yang trauma, ingatan, mungkin perlakuan di tempat lain itu sangat membekas loh ya di setiap kita. Misalnya pasiennya udah pernah ke fasilitas kesehatan lain kemudian didiskriminasi, dia akan mengalami trauma, ketakutan untuk ke fasilitas, dianggapnya semua juga sama aja, pasti akan mendiskriminasi saya. Jadi penting sekali kita promosikan bahwa kita terbuka kok untuk semua kalangan gitu. Kita terbuka untuk kalian gitu, kelompok-kelompok yang termarginalisasi ini. Jadi mereka akan datang mencari pertolongan. Kalau kita tidak sebarkan itu ya mereka juga tidak akan tahu. Mereka menganggapnya semua sama saja gitu. Tidak ada harapan lagi. Ya baik, berarti kembali lagi ke informasi ya dok ya. Makanya bagaimana kita menyebarkan informasi kepada masyarakat, ada loh layanan kesehatan yang terutama yang fokus di seksual dan reproduksi yang secara inklusif gitu. Betul. Melayani siapa saja gitu ya dok ya. Nah, berikutnya dok, dalam konteks kesehatan reproduksi, kira-kira apa saja yang harus diketahui oleh remaja atau orang muda gitu untuk menjaga kesehatan reproduksi mereka? Pertama, consent. Consent tuh jarang dibicarakan, tapi itu sangat penting. Consent, harus tahu tubuh kita sebenarnya dari kecil ya. Tubuh kamu yang ini private, tidak boleh disentuh oleh siapapun ya, untuk mencegah pelecehan seksual. Jadi udah bisa paham bahwa kan banyak pedofil juga ya, itu harus hati-hati, apalagi zaman internet sekarang juga itu consent. Kemudian misalnya si remaja ini juga sudah punya pacar, nah saat remaja ini kadang suka ada peer pressure, ya baik dari segi pria atau wanita ya. Yang pria mungkin dianggap kamu kurang jantan kalau belum bisa gitu sexually aktif, atau yang perempuan juga kadang takut ditinggal oleh pacarnya sehingga sebenarnya dia belum siap, tapi karena dipaksa-paksa mau negosiasi kondom. Itu juga sangat rendah di sini karena kan ya di semua negara patriarki agak susah ya, karena kan perempuan itu statusnya masih agak dianggap harus nurut terus, submisif. Jadi dia tidak bisa melindungi dirinya karena mungkin pacarnya memaksa-maksa untuk tidak pakai kondom. Tidak pakai kondom, akhirnya tertular penyakit menular seksual, ada kehamilan tidak di luar rencana juga dan lain sebagainya gitu. Kemudian pentingnya juga screening. Saya selalu senang kalau lihat ada pasien saya remaja datang didampingi oleh orang tuanya. Itu sangat senang. Justru kalau terbuka seperti itu, mereka justru cerita ke orang tuanya ya. Kalau orang tuanya itu tidak terlalu istilahnya tidak menganggap itu tabu untuk dibicarakan atau tidak diedukasi ya. Malah kadang terjadi hal-hal yang di luar rencana. Ya, hal-hal berbahaya, entah itu kasus kekerasan seksual, unplanned pregnancy dan sebagainya. Jadi penting sekali peran orang tua dalam membimbingnya, karena tadi saya bilang orang tua mungkin zaman sekarang lebih berat karena
internet. Iya betul. Ya, anak itu bisa akses itu dari mana saja tanpa kita nggak bisa kontrol mereka 24 jam. Ya, jadi pentingnya dibekali dan diedukasi sejak dini. Kita juga nggak bisa terlalu mengontrol. Ya, at least kita bisa mencegah mereka masa depan misalnya masih ingin sekolah itu ini karena terinfeksi atau mungkin terinfeksi menular seksual atau mungkin terjadi kehamilan yang masih sangat belia seperti itu. Jadi terhambat ya gitu kalau misalkan remaja sudah mengalami atau apalagi mereka nggak cerita sama orang tuanya, jadi mereka dapat informasi dari manapun, sumber-sumber yang nggak jelas, tidak valid gitu. Betul. Ya dok ya. Nah tadi kan dokter juga mention kalau misalkan ada remaja yang didampingi orang tuanya, berarti kan mereka terbuka ya antara orang tua dan remaja gitu ya. Nah kalau ngomongin soal kesehatan seksual gitu, penting gak sih mendiskusikan bagi para remaja, apakah penting mendiskusikan kesehatan seksual dengan orang tua atau walinya gitu dok? Sebenarnya sangat penting, tapi masalahnya justru di orang tua sama walinya. Ya, itu masih sangat belum terbuka ke situ. Dipikirnya kalau kita mengedukasi nanti malah mengajarkan mereka gitu untuk berbuat hal-hal tidak benar, salah loh. Menurut penelitian kalau remaja itu kita edukasi seks yang baik, justru mereka menunda seksual debutnya. Kenapa? Karena mereka udah tahu konsekuensinya. Oh, kalau saya berbuat begini, saya bisa hamil di luar rencana, ini saya bisa putus sekolah, atau saya bisa kena penyakit ini seperti itu. Menurut penelitian, justru kalau kita edukasi dari dini, mereka lebih aware sehingga menunda usia seksual debutnya ketimbang dibikin tabu, diedukasi, akhirnya cari ke pornografi, dipraktekkan yang ada di pornografi itu, seperti itu. Iya, jadi memang sekarang di masyarakat membicarakan soal kesehatan seksual gitu masih sangat tabu ya dok ya, apalagi kayaknya ada batas gitu, ada tembok antara anak dan orang tua untuk membicarakan hal-hal yang seperti ini gitu ya dok ya. Tapi tadi yang dokter sampaikan malah menurut penelitian malah mereka bisa mencegah atau menunda gitu seksual dating. Karena mereka paham konsekuensinya. Iya betul. Dalam konteks Hari Kesehatan Seksual Sedunia nih dok, apa pesan penting yang ingin dokter sampaikan gitu kepada masyarakat, terutama remaja, betapa pentingnya kita menjaga kesehatan seksual kita? Pesan yang saya ingin sampaikan, kalau kita tidak paham tentang sesuatu, kita pelajari. Ya, jangan dianggap tabu, karena ketika tabu kita tidak bisa melindungi diri kita. Ketika informasi kita tentang topik itu sangat kurang ya. Yang penting bisa melindungi diri sendiri ya dari kekerasan seksual ya. Kalau tidak semua kekerasan seksual bisa kita cegah, tapi at least kita bisa mencegah yang namanya kalau misalnya dalam hubungan ya, itu hubungan tanpa konsen. Misalnya salah satu belum siap lagi remaja ya, karena peer pressure, terus negosiasi kondomnya kurang, konsen mungkin salah satunya sebenarnya tidak mau ya, dia tidak siap tapi karena dipaksa-paksa, akhirnya itu sangat penting konsen. Terus ya tadi itu untuk mencegah kontrasepsi itu penting ya, mencegah kehamilan tidak berencana, apalagi kalau usia masih belia, masih punya banyak cita-cita seperti itu, dan mencegah juga tertular infeksi-infeksi menular ya, nggak cuma HIV tapi infeksi menular seksual yang lain bisa, kalau dibiarkan tidak diterapi bisa punya komplikasi yang cukup fatal ya. Misalnya mungkin alat reproduksinya meradang, terus di kemudian hari mau punya anak juga susah ya. Itu bisa jadi salah satu komplikasi yang harus dipikirkan. Nah, kalau remaja, kalau misalnya orang tua atau wali kalian tidak bisa diajak bicara ini, maka carilah tempat edukasi seksual yang benar. Ya, jangan cari di sumber-sumber yang bukan education. Ya, jadi mungkin di NGOs, atau kan sekarang ada UNFPA ya untuk remaja gitu, atau mungkin klinik angsa merah, atau mungkin kalian bisa cari di internet semua yang ada .government. Google kan sekarang semua orang bisa tulis blog, nggak semua orang itu ahli. Jadi carilah yang .government atau .education gitu ya. Jadi carilah sumber yang terpercaya. Sumber-sumber terpercaya. Oke. Akses kesehatan layanan yang inklusif merupakan hak semua orang tanpa terkecuali. Untuk menjaga kesehatan seksual, kamu perlu menjalani tes secara reguler, menggunakan alat kontrasepsi yang sesuai, memiliki batasan dalam hubungan seksual, dan mencari bantuan medis jika ada kendala atau masalah. Tes organ vital, pemeriksaan kanker,
dan pemeriksaan HIV adalah beberapa contoh prosedur medis yang perlu dilakukan. Konsultasi dengan dokter atau profesional kesehatan mental juga penting dilakukan jika ada masalah yang berkaitan dengan kesehatan mental atau kesejahteraan emosional. Harus diingat, kesehatan seksual merupakan hak semua orang, dan pemahaman yang berkaitan dengan kesehatan seksual dapat membuat kamu lebih mampu mengambil keputusan-keputusan bijak dalam hidup kamu loh. Terakhir, mari kita jadikan setiap hari menjadi kesempatan bagi kita untuk memahami dan merayakan kesehatan seksual. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Tetap semangat dan bahagia ya!